Pusing yang ringan, dia tetap kajian. Bensin udah nyampe ya dia tetap pengajian, ya tapi beli bensin dulu. Menunjukkan apa? Bahwasanya inilah perjuangan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hujan, musim penghujan ini adalah ujian bagi penuntut ilmu agama. Mana benar-benar orang yang belajarnya benar-benar bersungguh berjuang, dan mana orang-orang yang enggak punya jas hujan. Ada orang-orang yang helmnya bagus tapi dia enggak punya jas hujan. Ini kebalik, ya kebalik. Jadi jangan lupa beli jas hujan kalau hujan tetap pengajian. Dan alhamdulillah kita belum pernah ceritanya meliburkan kajian, ya. Sejak 2014 sampai sekarang gara-gara faktor hujan. Di sini gelap, Talang Jambi cerah tadi. Ya. Sebaliknya di Talang Jambi hujan deras, di sini cerah. Ya, Pelaju sama Talang Jambi itu seperti apa? Seperti ujung kota dan ujung kota. Kadang cuacanya berbeda. Kita lanjutkan kajian kita. Saya nggak tahu ya apa minggu depan kajian atau enggak. Ya, jadi nanti lihat pengumuman di grup Imam Syafi'i, ya. Karena biasanya kalau libur sekolah, libur juga pengajian, ya. Karena ya ini karena kajian ini juga untuk santri dan santriwati di sini. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang, sudah kita bahas kemarin sifat haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang kita masuk kembali ke kitab Fathul Qori bil Mujib atau di matan Abi Syuja'nya qala al-mu'allif rahimahullah, kita bicara tentang wajib haji dan sunnah haji. Kata Syekh di sini, wa wajibatul haji ghairu arkan salah satu asya. Kewajiban haji yang tidak termasuk rukun yang tiga. Rukun yang tiga maksudnya adalah rukun yang empat seharusnya, ya, karena digabungkan antara rukun tawaf dan sa'i. Ya, rukun haji ada empat. Yang pertama apa kemarin? Ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Tolong dihafalin teman-teman, ya, ilmu tanpa hafalan kosong. Jadi dihafalkan. Rukun haji ada empat. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang terakhir sa'i. Ini empat rukun. Sebagian menggabung antara tawaf dan sa'i. Nah, selain itu kata Syekh di sini ada juga wajib haji. Wajib haji kalau ditinggalkan maka dia mendapatkan denda, mendapatkan dam. Dia harus bayar denda, dia harus bayar fidyah, tebusan berupa seekor kambing. Jadi nggak boleh ditinggalkan. Kalau rukun ditinggalkan, ya, secara sengaja maka nggak sah, ya, tidak sah ibadah hajinya. Kita lanjutkan. Yang pertama wajib haji adalah al-ihramu minal miqati. Ihram dari miqat. Poin kita bukan ihramnya tapi dari miqatnya. Bisa saya nulis lagi? Ada spidol. Kebetulan celana ini. Ya, jazakallahu khairan. Ada penghapusnya. Kira-kira sini nama hapus yang ini juga. Ya, bantu temannya. Berdua kita lebih baik. Ya. Jadi rukun haji diantaranya ihram, ya, rukun haji. Nah, diantara wajib haji ihram dari miqat. Kita bahas kemarin. Ini miatur Ka'bah,
Dan ini anggap aja Masjidil Haram, ya. Ini ada Ka'bah, ini Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram ada daerah yang namanya daerah haram. Ini hotel-hotel ya. Ini jalan-jalan. Banyak ya. Pinggirnya ada hotel-hotel banyak. Ya bukan bikin Batam ini ya. Ini daerah haram. Ini Masjidil Haram, itu Ka'bah. Ini mikot misalnya, di sini ada mikot. Apa di sini? Mikot. Mikot itu secara bahasanya had, batas. Batas tempat maupun batas waktu. Ini Mekah, Pak ya, ini Mekah, ini mikot. Nah, di antara wajib haji kalau kita lewat sini, ini kita sedang jalan. Atau misalnya naik onta, ya. Kita jalan nih naik onta, kita harus menanamkan ihram di sini. Labaikallahu hajjan. Kita harus menanamkan ihram di mikot. Di mikot. Kalau kita masuk, kita ihram di sini, sebelum masuk mikot kita atau pas di mikot kita menanamkan niat ihram. Boleh tidak sebelumnya? Ihram di sini boleh enggak? Jawabannya boleh. Sebelum mikot ihram boleh. Ustadz, kalau kita udah kelewatan, baru ingat ternyata udah lewat mikot, tapi dia belum ihram, maka dia harus kembali ke mikot untuk menancapkan ihram dan dia, ya, ini agak beroni nih, jenggotnya tebal. Kalau kita berada di antara mikot dengan haram atau Masjidil Haram, apakah kita harus keluar ke mikot? Jawabannya apa? Tidak. Jadi di mana kita ihram? Di rumah. Kita ihram di rumah. Ada kita bahas juga ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tinggal di hotel di daerah haram, kalau kita mau niatkan ihram, maka kita harus keluar. Dek. Keluar ke daerah haram. Di daerah luar haram ini daerah halal. Haram halal. Di sini contohnya ada Ji'rona, ada Tan'im, ada Hudaybiyah, yaitu tempat-tempat di luar daerah haram, tempat biasanya orang yang berada di daerah haram untuk mengambil ihram mereka pergi ke sana. Ini cara gambaran yang pertama, ihram dari mikot. Kita lanjutkan. Dan kita bahas kemarin mikot ada dua, mikot zamani dan mikot makani. Untuk haji, mikot zamaninya 3 bulan haji, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Adapun mikot yang makaninya sudah kita bahas kemarin, ada 5. Ada Zulhulaifah, ini mikot yang paling jauh ya untuk orang-orang Madinah. Ada Juhfah, kemudian ada Yalamlam, kemudian ada Qarnul Manazil, dan ada Zatu Irkin. Ini sudah kita bahas. Ini mikot ketika seorang mau berangkat menuju ibadah umrah maupun ibadah haji. Yang kedua, wathani min wajibatil hajj ramyul jimari thalath, melempar 3 jamroh. Dimulai dari sugro, kubur usta, kemudian jamratul aqabah atau jamratul kubra. Wa yarmi kulla jamratin bisa biha soyat, melempar 1 jamrah 7 kali kerikil. Wahidah ba'da wahidah, 1 demi 1. Kalau kita langsung melempar 2 dianggap 1. Kalau kita melempar 7 sekaligus dianggap
satu, jadi harus satu-satu. Falau rama hasotain daf'ah wahidah, maka dia hasabat wahidah. Kalau dia melempar 2 kerikil sekaligus, maka dia dianggap melempar hanya sekali. Walau rama hasad wahidah sab'a marrat kafa. Kalau dia melempar 1 kerikil 7 kali, maka itu cukup. Dan ingat, harus hajar, harus batu kerikil. Enggak boleh falayak fi ghairuhu, enggak boleh selainnya. Qalulu, mutiara, intan, duit receh, enggak boleh. Ya. Atau apa, karet gelang, enggak boleh. Ya, atau barang pemberian mantan, enggak boleh. Ya, dia harus batu atau kerikil. Ya, penghapus enggak boleh, atau misalnya apa? Kayu enggak boleh, dia harus bebatuan. Itu yang kedua, jadi harus melempar di tanggal 11, 12. Kalau 13, kalau dia menetap ke 13 juga wajib 13. Adapun di ibadah atau di hari ke-10 Lebaran Idul Adha, maka dia melempar cuman jamroh Aqobah, ya. Tanggal 10 1 jamroh, tanggal 11 3, tanggal 12 3, tanggal 13 3. Totalnya 3 kali 3 berapa? 9 tambah 1 10 kali 7 70. 70 kali kita melempar jamrah. Yang terakhir, wajib haji adalah al-halqu awit taksiru, mencukur atau memendekkan. Wal afdal lirrajul al-halaq, dan laki-laki afdalnya adalah mencukur habis. Cukur habis. Ada yang mengatakan ini rukun dalam mazhab Syafi'i, tapi yang lebih tepat ini hukumnya wajib, bukan termasuk rukun, wajib. Adapun wanita, maka dia hanya memendekkan saja sebanyak ruas jari. Ya. Jadi dikumpulkan rambut wanita, kemudian ujungnya itu dipotong sebanyak ruas jari. Dan kata madhab Syafi'i, wa qaulul halaq izalatu salasati sya'arat. Ya, cukup 3 rambut saja udah mencukupi kata mereka. Tapi yang lebih tepat, lebih amannya, kalau kita memendekkan, jangan memendekkan kanan kiri, tapi memendekkan semuanya. Ya, pendek semuanya atau cukur habis semuanya. Pertanyaan, bagaimana kalau dia nggak punya rambut? Kalau dia botak, saya di sini mengatakan waman la sya'ra bi ra'sihi yusannu lahu imrarul musa alaihi, wajib. Ya, jadi kamuflase. Apa bahasanya itu apa? Cuman sebagai apa bahasanya itu? Pencitraan, bukan, ada lagi. Apa? Formalitas saja. Ya, formalitas. Jumhur mengatakan disunahkan kalau yang nggak punya rambut, ya biar kita mirip kayak orang yang mencukur, meskipun nggak ada yang dicukur. Ya, seandainya dia nggak mencukur pun nggak masalah kalau benar dia nggak ada rambut sama sekali. Wallahu taala a'lam. Jadi di sini disebutkan wajib haji ada berapa? 3. Yang pertama, ihram di miqat. Yang kedua, melempar jamrah yang 3. Yang ketiga, mencukur rambut atau memendekkannya. Sebenarnya masih ada wajib-wajib haji yang lain yang kita akan bahas nanti ketika kita bahas sunnah-sunnah haji. Kita baca di sini sunanul haji. Sunnah-sunnah haji. Sunnah kalau ditinggalkan tidak ada denda, tidak ada tebusan, tidak ada apa-apa. Cuman dia kehilangan kesempatan pahala yang banyak. Kata Syekh di sini wa sunanul haji sab'un. Sunnah-sunnah haji ada 7. Yang pertama al-ifradu wa huwa taqdimul haji alal umrati. Yang pertama adalah hajinya niatnya ifrad.
Apa ifrad? Haji sah saja. Kita bahas kemarin. Niat pertama haji aja. Enggak gabung dengan umroh atau tidak didahului dengan umroh. Kalau digabung dengan umroh namanya apa? Qiran. Kalau didahului umroh namanya tamattu'. Ya, tolong diulangi lagi pelajaran kita. Al ilmu bil murajaah, ilmu itu dengan cara diulang-ulang. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang afdal adalah ifrad. Kenapa? Karena Nabi hajinya ifrad. Kemudian baru nanti beliau di tengah-tengah ya beliau menyuruh untuk qiran. Kemudian beliau bilang kalau bagusnya aku pengen tamattu. Jadi ulama khilaf mana yang lebih afdal. Allahu a'lam, kalau sekarang yang lebih afdal adalah haji tamattu, dan ini yang lebih lebih ditekankan oleh jamaah haji kita di Indonesia, alhamdulillah. Jadi ifrad di sini artinya dia haji dulu, nggak ada niat umroh, haji dulu. Selesai haji baru dia sekalian umroh. Ini di antara contoh haji ifrad. Yang kedua, at-talbiyah. Apa? Talbiyah. Bukan talbinah ya. Kalau talbinah itu minuman. Minuman yang kata Aisyah yang bisa menghilangkan kesedihan. Yaitu minuman talbinah. Dan kan memperbanyak talbiyah selama ihram. Kalau kita umroh batasnya sampai kita mau mulai tawaf. Kalau kita haji batasnya sampai kita pengen melempar jamroh. Apa bacaannya? Sudah kita bahas ya. Wa yarfa'ur rajulu sautahu biha. Laki-laki mengangkat suaranya, gerein suaranya. Sedangkan ibu-ibu, perempuan, akhwat-akhwat, dia hanya mengangkat suaranya sehingga yang terdengar hanya kanan kirinya saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Itu perempuan. Tapi kalau laki-laki gedein suaranya. Yuk coba 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik, labbaika la syarika lak. Labbaik, ya Allah, tidak ada Tuhan sekutu, Tuhan lain selain dirimu, tidak ada sekutu tandingan bagi dirimu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa ni'mah, dan nikmat, laka, milikmu, wal mulk, dan juga kerajaan milikmu, la syarika lak, tidak ada tandingan sekutu bagimu. Diperbanyak terus ini sampai nanti semua makhluk yang mendengar talbiyah kita nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan yang mendengar, bebatuan yang mendengar, hewan-hewan yang mendengar. Terus diperbanyak. Labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Wa idza faragha minal talbiyah, kalau selesai dari talbiyah, Nabi berdoa meminta surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari api neraka. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa sunnahnya? Ifrad. Yang kedua talbiyah. Jadi kalau seandainya kita nggak hafal talbiyah, tetap sah haji kita, cuman kurang greget, Pak. Ya, ihram tanpa talbiyah itu seperti cuko kate pempek. Ya, kalau pempek ada kate cuko masih lemak ya. Ini cuko ada kate pempek. Yang ketiga tawaful kudum. Tawaf kudum. Tawaf itu ada 3. Tawaf kudum. Yang kedua tawaf ifadah. Yang ketiga tawaful wada'. Yang pertama apa? Kudum. Yang kedua ifadah. Yang ketiga wada'. Tawaf ifadah kita bahas kemarin. Tawaf inti, tawaf puncaknya haji. Ketika kita lebaran Idul Adha, itu oncaknya ya, tawaf yang menjadi oncak. Pertama kali datang namanya tawaf kudum.
Kalau dia hajinya ifrad atau hajinya kiron. Kalau hajinya tamattu, tawaf umroh. Ya. Jadi tawaf kudum itu bagi yang enggak tamattu. Bagi yang tamattu dinamakan tawaf umroh. Karena kan umroh dulu kita. Yang ketiga tawaf wada. Tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum kita berangkat pergi ke Madinah atau pulang ke Indonesia meninggalkan kota Makkah, kita disyariatkan tawaful wada. Datang namanya tawaf kudum. Ketika lebaran namanya tawaf ifadah. Ketika mau pulang namanya tawaf wada. Dan tawaf kudum disunnahkan. Hukumnya sunnah. Jadi sebaiknya kalau kita masuk ke Mekah, hal pertama yang kita lakukan adalah tawaful kudum sebagai penghormatan terhadap Masjidil Haram. Istilahnya Pak, itu tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid kalau di Masjidil Haram dengan cara tawaf 7 kali putaran. Yang keempat, apa yang kelima? Yang keempat, al-mabit bi Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Masih ingat enggak Pak? Bermalam di Muzdalifah malam apa? Hari Minggu yang lalu loh. Besoknya kita mau ngapain? Hah? Kalau wukuf itu malamnya di Mina kita. Besok itu lebaran Idul Adha, artinya di Muzdalifah malam lebaran. Setelah dari wukuf di Arafah kan tanggal 9, besok mau lebaran, bermalam dulu di Muzdalifah. Di Muzdalifah nggak ada atap Pak. Dan Masya Allahnya nggak pernah hujan ketika jamaah haji sedang bermalam di Muzdalifah. Kalau Mina ada ya, Mina ada tenda-tendanya. Lanjut. Jadi ingat Pak, bermalam di Muzdalifah disebut di sini sunnah, cuman dikritik. Coba kita baca syarahnya. Ya, wa hadza min kalami Rafi'i. Ini kalam Ar-Rafi ulama Syafi'iyah. Lakinnalladzi fi ziyadati Raudhah, tapi yang dalam tambahan kitab Raudhah dan syarah Muhazzab Imam Nawawi, beliau mengatakan annal mabita bi Muzdalifah wajibun, bahwasanya yang tepat bermalam di Muzdalifah bukan sunnah tapi wajib. Wajib. Dan ini pendapat yang lebih tepat. Jadi nggak boleh kita ke hotel Pak kalau nggak ada uzur, meskipun ada uzur juga nggak boleh. Uzurnya mati paling. Kalau sakit parah ke rumah sakit mungkin lah ya. Tapi kalau cuman capek dan seterusnya, sedangkan perempuan wanita saja tetap wajib. Yang tua tetap wajib. Bedanya mereka boleh mencuri start setelah jam 12 malam. Setengah malam mereka boleh duluan ke Muzdalifah. Mereka boleh duluan untuk ke Mina melempar jamroh, meninggalkan Muzdalifah. Jadi kita masukkan yang keempat, ini di wajib haji bukan sunnah haji. Jadi bermalam di Muzdalifah hukumnya apa? Wajib. Kalau ditinggalkan dia harus membayar denda. Yang kelima, rakaat tawaf. Salat 2 rakaat setelah tawaf. Wa yusallihi ma khalfa maqami Ibrahim. Dan salat di belakang makom. Makom itu kita bahas bukan makam. Ada uang debat. Tidak boleh kalian nih sholat menghadap ke makam, kuburan. Itu di Saudi itu di Masjidil Haram, uang sholat di belakang makom Ibrahim. Nah, uang ini tidak belajar. Makom itu bukan makam. Makom itu tempat berdiri. Nabi Ibrahim itu ketika bangun pondasi Ka'bah kan tinggi. Dulu nggak ada tangga, jadi berdiri di atas batu, Pak. Di atas batu. Karena sering diinjak, ya batu itu sebagai injakan
ketika mutarin bikin pondasi Ka'bah sehingga membekas telapak Nabi Ibrahim di sana. Dan dulu batu itu dekat dengan Ka'bah, nempel. Cuman oleh Umar bin Khattab digeser. Jadi digeser dan ini tidak diingkari oleh sahabat sehingga artinya diperbolehkan. Sampai sekarang tuh jaraknya ada space, ada jarak antara Ka'bah dengan Maqam Ibrahim. Kita sholat di belakang Maqam Ibrahim. Kalau nggak bisa, karena kemungkinan besar nggak bisa karena masih lalu lalang orang tawaf, maka di Masjidil Haram di mana saja tempatnya. Jadi yang penting masih di Masjidil Haram. Ini sunnah. Disunahkan membaca apa? Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas. Semuanya hafal insyaallah ya. Kemudian yang keenam, Al-Mabitu bimina. Mabit di Mina. Di malam-malam tasyrik, Pak. Habis lebaran, malamnya di Mina besok, malamnya di Mina lusa, malamnya di Mina. Ini hukumnya sunnah oleh Rafi'i, tapi yang lebih tepat dibantah oleh Nawawi dalam mazhab Syafi'iyah yang lebih tepat bahwasanya mabit di Mina di hari-hari tasyrik hukumnya wajib. Kalau dia meninggalkan maka dia harus membayar denda. Ini kalau di hari-hari tasyrik. Kalau di hari tarwiyah sebelum kita wukuf di Arafah hukumnya sunnah. Sehingga kalau kita langsung ke Arafah nggak masalah Pak, nggak bermalam dulu di Mina karena hukumnya sunnah yang di awal ya, bukan di hari-hari tasyrik. Nabi yang lebih tepat berarti mabit di Mina ini bukan sunnah tapi apa? Wajib haji. Udah berapa wajib haji kita kantongi? Udah 5. Yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, melempar jamroh. Yang 3. Yang keempat, mencukur atau mendekkan rambut. Yang ketiga tadi. Yang keempat, bermalam di Muzdalifah. Yang kelima, bermalam di Mina hari-hari tasyrik. Dan terakhir as-sabi'ah yang ketujuh, tawaful wada. Tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Dan ini pun dibantah lagi oleh mazhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah yang lainnya, lakinna adhar wujubuhu. Bahwasanya yang lebih tepat yang terakhir tawaf wada hukumnya wajib. Karena perintah Nabi SAW. Ini bagi jamaah haji ya. Kalau umroh ulama khilaf soal umroh apakah ada tawaf wada atau tidak. Yang lebih tepat tidak tawaf wada. Jadi tawaf wada itu adalah wajibnya haji. Kecuali wanita yang haid dan nifas. Mereka diperbolehkan tidak melakukan tawaful wada ya. Wallahu taala a'lam. Jadi kalau 7 itu 3-nya kita masukkan ke yang kemana? Ke wajib ya. Kita masukkan kemana? Kita masukkan ke yang wajib. Berarti sunnahnya disebutkan hanya 4. Yang pertama apa? Ifrad. Yang kedua talbiyah. Yang ketiga tawaf kudum. Yang terakhir salat 2 rakaat setelah tawaf. Sebenarnya sunnah-sunnah haji banyak Pak. Yang kita bahas kemarin yang tidak disebutkan di rukun, yang tidak disebutkan di wajib, berarti dia sunnah. Iltiba, membuka apa? Membuka bahu kanan bagi yang tawaf kudum maupun tawaf umroh. Kita bahas 2 pertemuan yang lalu. Itu sunnah. Romal itu bukan lari-lari kecil tapi berjalan cepat sambil menggoyang-goyangkan bahu. Itu pun sunnah di 3 putaran yang pertama.
Lari-lari kecil di sa'i ketika ada lampu hijau kita bahas, itu pun sunnah. Minum air zam-zam habis salat tawaf, itu pun sunnah. Membaca doa melihat Ka'bah, membaca doa minum zam-zam, membaca doa di antara di Bukit Safa, di Bukit Marwah, itu semua sunnah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, haji itu gampang. Sunnah umrah itu gampang. Kenapa? Kalau sesuai sunnah. Yang bikin ribet itu bid'ah, Pak. Harus baca ini, putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini, putaran ketiga baca ini, ribet. Belum lagi ditawarkan, ibu ini ada air Arafah, harganya sekian real, lah dijampi-jampi. Kalau sakit minum ini, insya Allah sembuh. Bohong. Jualan itu mutawifnya itu. Agak jual lagi banyu ini, ya. Jual lagi banyu ini. Akhirnya orang bawa banyu, zam-zam lewat. Lebih berkhasiat ini karena udah dijampi-jampi oleh ustadznya. Bukan berarti nggak boleh kita, ya sebenarnya boleh saja kita ruqyah mandiri, kita bacain Al-Fatihah minum misalnya sebagai ruqyah, nggak masalah sebagian para ulama mengatakan. Tapi kalau dia berkhasiat begini-begini dan ini adalah bacanya orang soleh dan seterusnya, maka ini khawatir termasuk sesuatu yang dilarang, ya. Jadi ingat bapak-bapak, yang bikin umroh dan haji kita itu gampang adalah ilmu bagaimana haji dan umrohnya Nabi. Yang wajib cuman labbaik Allahumma umratan untuk yang umroh. Yang wajib hanya labbaik Allahumma hajjan untuk umroh. Adapun Rabbana atina untuk haji, Rabbana atina fid dunya, antara rukun yamani Hajar Aswad itu sunnah. Seandainya kita diem baik ngomong apa-apa ngintari tawaf itu tetap sah. Seandainya kita sa'i Safa Marwah kita diem baik cawang bisu tetap sah. Lemah dah. Cuman rugi lah, keluar duit 25 juta, di sana nggak banyak doa, nggak banyak zikir. Saya termasuk yang merasa dapat kebaikan dari umrah. Saya nikah tahun 2015, nggak punya anak sampai tahun 2018, 3 tahun hampir. Kemudian saya di awal tahun 2018 umrah. Umrah bulan Januari ke Februari, pulang dari umrah bulan April, dapat kabar ternyata istri udah 2 bulan. Alhamdulillah. Pulang dari umrah. Bukan berarti promosi, bukan ya. Berarti ini di antara bentuk ikhtiar kita, karena di sana ada waktu-waktu yang mustajab, terutama bagi jamaah haji, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ya, karena kemarin banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan hari ini juga banyak pertanyaan, jadi kita selesaikan materinya, kita ke pertanyaan. Adapun insya Allah kalau misalnya besok libur ya kita libur, kalau enggak libur kita bahas masalah ihram, larangan-larangan ihram. Ya, kita baca pertanyaan. Ustadz, kalau kita mimpi seseorang lebih dari 3 hari, itu kenapa ya Ustadz? Pendapatnya, yang pertama mungkin dia lagi jatuh cinta. Yang kedua bisa jadi dia benci, benar-benar cinta. Ya, kalau ini belum nikah, maksudnya halalkan, bismillah. Kalau dia baik agama dan akhlaknya, biar mimpi itu menjadinya nyata. Allahu a'lam. Gini Ustadz, anak kan pinjam uang. Nah uang itu anak pakai untuk jajan. Terus anak nggak tahu kalau uang itu haram dari hasil curian. Apa hukumnya? Kalau dia nggak tahu nggak masalah ya. Tapi kalau dia tahu ya maka dia lebih baik, lebih amannya dia, kalau itu curian, ya itu curian, bukan dia harta haram tuh ada yang harta haram carap.
caranya ya seperti curian, ini kezoliman bagi orang lain, maka kita harus ya tolak dan suruh dia kembalikan kepada orang yang terzolimi. Jadi ini diantara nggak bolehnya kita menjadi toko penadah barang curian yang di Cindi itu, Pak. Ada yang begawi di situ, ya, yang pengadahnya, maka lebih baik kita nggak usah ya menerima penjualan barang di sana karena khawatir barang curian. Tapi kalau kita nggak tahu, maka nggak masalah. Ustadz, bagaimana hukumnya jika jamaah sholat yang telat tidak mengisi saf depan sampai penuh? Kalau lebih baiknya sampai depan itu penuh ya, tapi cuman ternyata kalau mereka nggak penuh, cuman di belakang itu ada lebih dari satu, nggak masalah sebenarnya. Lalu bagaimana jika kita tidak telat sholat dan saat itu sudah rakaat terakhir, bagaimana menyempurnakan sholatnya? Ia langsung duduk dia, meskipun nggak dapat pahala jamaah, dia mendapatkan ya pahala bergabung sama imam ya. Jadi bapak-bapak ya yang dikatakan jamaah itu kalau minimal mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Karena itulah kalau kita telat sholat Jumat, perhatikan sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau kita terlambat masbuk sholat Jumat, imam sudah samiallahu liman hamidah di rakaat yang kedua, kita langsung baru gabung, atau imam sedang tasyahud akhir kita gabung, maka kita harus menyempurnakan 4 rakaat sholat zuhur. Kenapa? Karena kita nggak mendapatkan pahala jamaah, karena kita nggak dinilai berjamaah. Lebih baik jamaah sholat pertama atau menunggu jamaah yang kedua? Lebih baik jamaah sholat yang pertama. Ya, karena ulama khilaf soal boleh nggak membuat jamaah yang kedua. Kalau masjidnya adalah masjid yang menjadi masjid tempat singgah, masjid bandara, masjid stasiun, masjid terminal, masjid pinggir jalan yang biasa orang lalu lalang di sana, maka nggak masalah sholat beronde-ronde, Pak. Tapi kalau masjid dalam kayak gini, Imam Syafi'i misalnya, ya maka sebagian para ulama mengatakan lebih baik sholat sendiri-sendiri. Meskipun boleh sesekali jamaah, asal enggak menjadi adat dan kebiasaan. Allahu ta'ala a'lam. Ustadz, saya sedang belajar menghafal Al-Quran, tapi kadang-kadang saya ketemu dengan beberapa kata-kata yang saya sering lupa untuk mengucapkannya. Nah, jadi saya mudah mengingatnya. Saya bayangin dengan kata-kata dengan pemikiran saya sendiri. Apa boleh seperti itu, Ustadz? Allahu a'lam, bagaimana contoh kasusnya ya. Kalau dia ngubah-ngubah ayat ya nggak boleh ya. Kalau dia ngubah-ngubah ayat. Kita sudah masuk waktu azan, kita azan sebentar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wala haula wala quwata illa billah. Malam ini ada ini bahasa Arab enggak? Ada ya? Ya, bolehkah berwudu menggunakan air segayung atau air mutanajis? Yang bertanya ini enggak paham, enggak bisa membedakan maksud air segayung dengan air mutanajis. Air segayung belum tentu mutanajis. Air mutanajis adalah air yang kemasukan najis yang dia berada di bawah 2 kullah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i mutanajis seperti ini, dia najis meskipun enggak berubah sifat, warna atau baunya. Sudah kita bahas di awal-awal belajar tentang fikih tohara. Yang lebih tepat adalah kalau sebuah air meskipun dia di bawah 2 kullah, air sedikit lah di bawah 2 kullah. Kullah itu ya ini apa? Drum ya, drum 1 kullah, berarti 2 kullah 2 drum. Di bawah 2 drum kemasukan najis, dia belum tentu menjadi air yang mutanajis kecuali berubah salah satu dari 3 sifatnya. Baik itu warnanya atau aromanya, baunya, atau rasanya. Kalau berubah salah satu sifat baru najis, nggak boleh kita jadikan air untuk bersuci. Tapi kalau dia nggak berubah 3 sifat ini, maka dia tetap hukum asalnya innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, nggak dijadikan najis oleh sesuatu. Ustadz, air di sumur saya bau. Baunya belum tentu oleh najis, bisa jadi bau lumut, bisa jadi bau pasir, bisa jadi bau yang lain begitu ya. Jadi tidak setiap yang berubah baunya najis, tapi lihat dulu apakah penyebabnya ya. Terus bagaimana kita berwudu dengan air segayung? Maka boleh. Nabi SAW itu berwudu dengan 1 mud ya. Mungkin kurang dari 1 air cup aqua gitu loh, aqua aerates misalnya alfa, ya itu wudhu Nabi SAW. Ya, jadi apalagi segayung lebih besar, karena telah hematlah dalam berwudhu. Bolehkah kita semangat dalam menuntut ilmu karena ingin banggakan orang tua? Syukron. Secara hukum boleh, tapi ini enggak terpuji.
Pertama kali adalah menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena membanggakan orang tua, membanggakan ustadz. Afwan, kalau orang tuanya meninggal dia nggak semangat lagi, nggak ada yang dia bangga-banggakan. Kalau ustadznya ternyata punya celah, punya salah, dia nggak lagi ngaji. Kenapa? Ustadznya begitu, dia nggak lagi bangga sama ustadznya. Tapi kalau dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Ya, sebagian akhwat maaf saja, dia nggak mau lagi ngaji karena di pelaju itu umahatnya cuek. Kau pengen ngaji atau pengen dapat servis layanan senyum dari umahat-umahat? Oke lah, mereka keliru, tapi jangan sampai kalau saya sendiri rugi, teman-teman. Dan saya termasuk orang yang nggak punya teman ketika saya ngaji. Ya, dulu nggak banyak kenal orang, saya kenal cuma Nasir dulu, sama Ustadz tentu saja. Kenapa sama Nasir? Karena beliau jualan majalah, saya langganan majalah. Yang lain nggak kenal. Justru kalau banyak kenal nggak fokus belajar. Kanan ngobrol, kita jadi ikutan, kiri ngobrol. Saya SMA dulu pulang pergi, kupu-kupu. Ya. Ku pulang, ya, datang pergi. Jadi cuma datang pergi kajian karena kita pengen belajar ilmu agama, bukan pengen pengen dapat sikap ramah, pengen dapat senyum manis, pengen dapat sikap santun, pengen dapat pujian dari guru. Enggak, karena Allah, karena pengen dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti enggak boleh berteman dengan orang soleh, boleh. Cuman lebih baik teman itu sedikit yang dekat, ya, tapi bergaul banyak. Teman sedikit, karena banyak berteman, banyak bergaul, ya termasuk sesuatu yang bisa menyebabkan hati itu mati. Ya, bukan berarti Ustadz enggak senang bergaul, tapi kalau teman dekat itu berapa saja cukup insya Allah. Ya, tidak harus dekat. Teman itu yang penting dekat di hati, meskipun dia enggak lagi ngaji bareng kita misalnya. Dia udah sibuk dengan keluarganya. Karena kita ngaji karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ustadz. Kalau ustadznya meninggal nanti enggak ngaji lagi. Bukan karena orang tua kecewa sama kita jadi down, jadi futur. Tapi niat pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun membanggakan orang tua, disayangi teman, disayangi guru, itu adalah bonus. Bonus. Kalau untuk berbakti kepada orang tua bagus, ya, berbakti kepada orang tua. Kalau untuk sekedar bikin bangga saja, ya, maka kurang tepat meskipun boleh. Apa hukumnya jika saya membenci seseorang? Bagaimana cara menghilangkan rasa benci ini? Benci karena apa? Kata Nabi, man abghada lillah, siapa yang membenci karena Allah, itulah sejatinya manisnya iman. Benci karena Allah maksudnya adalah membenci keburukan yang ada pada diri orang lain, bukan orangnya, bukan pelakunya, perilaku. Kalau sifat itu hilang, cinta kita sama dirinya, bukan orangnya. Kalau orang kafir boleh kita benci orangnya. Orang yang menghina Nabi boleh kita benci personnya. Disebut gondrong misalnya, ya, setan gondrong misalnya lagi ngetren sekarang. Bilang Nabi anak ingusan, Nabi nggak ada spesialnya, nggak baca dia sejarah Nabi SAW. Ya, seperti itu. Kita boleh benci karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat. Tapi kalau cuma benci karena kesalahan, please deh, siapa yang nggak pernah salah? Nggak usah naif, kita juga pernah salah. Kita juga pernah kekurangan, kita punya keterbatasan. Dan lihat masih banyak kebaikan yang dia lakukan. Kenapa kita harus benci? Justru orang yang menanam benci, memendam dendam, ini bukan orang yang bahagia. Ketika reuni dia nggak bahagia, ada temannya, ada musuhnya. Tapi orang yang memaafkan, memang memaafkan tidak bisa mengubah masa lalu. Salah tetap salah, tapi setidaknya bisa membuat indah masa depan. Artinya apa? Ingat kepada kebaikan orang yang pernah kita benci, karena nggak mungkin dia nggak pernah berbuat baik sama kita. Semoga ini bisa mengikis bahkan menghilangkan kebencian yang ada pada diri kita. Dan di antara solusi terbaik adalah mencintai orang yang kita benci. Bismillah, pernah melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah. Namun ada yang luput dari rangkaian yang dipaparkan Ustadz, yaitu pada saat hari tarwiyah.
karena tidak diajak oleh panitia haji atau oleh pemerintah kemana tidak dianjurkan, apa hukum dan kompensasinya ketika tidak melaksanakan tarwiyah? Maksudnya wukuf ya, bermalam di Mina ketika malam tarwiyah atau ke hari tarwiyah, maka kita katakan ini hukumnya apa? Sunnah, dia tinggalkan nothing ya, dia tidak ada apapun. Saya mahasiswa memiliki kenalan seorang akhwat, tapi saya tidak pernah saling hubungi ataupun bertemu. Akan tetapi kami sudah sepakat untuk menikah setelah usai kuliah. Asik. Ya. Masya Allah. Bagaimana sepakat kalau nggak pernah menghubungi? Ya, mungkin dalam mimpi mungkin ya. Ya. Apa berdosa dan termasuk pelanggaran kalau si akhwat tersebut saya tanyain kabar 1 bulan 1 kali? Masya Allah. Tetapi hanya kabar saja, bukan yang lainnya. Ya khawatir apa? Khawatir fitnah hati ya. Lagi pula jangan suka nempa-nempa teman-teman. Dia memang cantik sekarang, 4 tahun lagi belum tentu dia cantik. Bisa jadi kecelakaan, dia jadi jongos. Ya kita nggak mau lagi sama dirinya. Ya, atau bisa kecelakaan dia ompong atau wajahnya rusak ya. Jadi jangan sampai pakai tunggu-tunggu, kalau siap ya kita datang, kalau nggak siap kita mundur ya. Jaga hati, sibukkan diri, sibukkan kuliah. Apakah pada Yaumun Nahar di Makkah juga mengadakan sholat Id? Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Sudah pernah kita bahas tapi ini. Apa jawabannya teman-teman? Enggak, sholat hari Raya Idul Adha kita di sana. Kalau kita jamaah haji ya. Kalau seandainya tidak cukup uang untuk menyembelih hewan kurban, kemudian puasa 10 hari 3 hari di Mekah dan 7 hari di tanah air, apakah puasanya boleh selang-seling atau langsung 7 hari sekaligus? Jawabannya adalah boleh selang-seling. Ustadz, ketika ada yang bertanya apakah saya muslim, saya pun menjawab iya saya muslim. Namun dalam hati kecil saya merasa malu mengaku sebagai seorang muslim. Dikarenakan saya tahu betul siapa diri saya yang sebenarnya. Saya adalah pendosa, ibadah saya pun masih banyak yang salah kaprah. Bagaimana pandangan agama terhadap orang seperti saya? Karena saya bingung ketika ditanya apakah saya seorang muslim atau bukan. Jazakallahu khairan ya Ustadz atas jawabannya. Malam Jumat jangan lupa kajian di Bakti. Karena kita bahas tentang fadlul Islam, ya baru pertemuan pertama tentang keutamaan Islam. Kenapa ini terjadi? Karena kita nggak kenal apa itu Islam. Seolah-olah Islam tuh harus lepas dari dosa. Padahal para nabi pernah berbuat kesalahan. Nabi Adam pernah berbuat kesalahan. Nabi Nuh mendoakan keburukan untuk umatnya. Nabi Musa membunuh seseorang. Nabi Ibrahim berdusta 3 kali. Semua manusia pernah salah. Seandainya seorang muslim gara-gara dosa dia meragukan keislamannya, siapa yang muslim di muka bumi? Ingat, ada yang namanya nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ini yang nyebabin kita keluar dari Islam. Kalau kita nggak mengerjakan pembatal-pembatal keislaman, kita adalah muslim. Kullu mauludin yulad alal fitrah, kata Nabi, setiap anak lahir di atas fitrah Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, ayunasiranihi, atau jadikan dia orang ya Nasrani, ayumajisanihi, atau jadikan dia orang majusi. Artinya apa? Artinya hukum asalnya manusia itu muslim. Dan keraguan-raguan tentang muslimnya tidak menjadikan dia otomatis keluar dari Islam, karena telah belajar tentang Islam. Ya, jangan sampai kita ngaku muslim tapi nggak tahu. Ya, jadi kita muslim meskipun memang ada sebagian khilaf masalah boleh nggak mengatakan saya muslim insya Allah. Nah, ini khilaf para ulama tentang istisna ya di dalam pengucapan iman. Saya mukmin insya Allah dan seterusnya. Saya editor video di Instagram, namun saya menggunakan aplikasi yang sudah di-crack di baja. Apakah termasuk dosa bagian bertaubat dari dosa ini? Tanya Ustadz yang lain ya. Masalah ini karena ini masalah yang memang masalah apa? Software ya, bajakan. Amannya nggak usah pakai bajakan. Kalau ada apa software yang lain ya.
Apakah wudhu batal jika terpegang kemaluan karena saya sering sehabis mandi berwudhu kemudian mengelap-ngelap badan tanpa sengaja tersentuh kemaluan. Ulama khilaf soal masalah menyentuh kemaluan. Apakah batalkan wudhu? Pertama mengatakan tidak batal, yang kedua mengatakan batal kalau dengan syahwat, yang ketiga adalah batal secara mutlak. Ya, ada dua hadis yang bertentangan. Yang pertama, hadis yang mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan ini tidak batalin wudu. Kata Nabi, innama hiya huwa bid'atun minka, itu bagian tubuhmu. Sama kayak kita megang hidung, megang telinga, megang yang lain. Ya, jadi nggak batal. Tapi ada hadis yang lain mengatakan man massa dzakara falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya berwuduklah. Ini hadis pertama mengatakan nggak usah wudu. Hadis yang kedua mengatakan berwudu, sehingga ulama menggabungkan antara kedua hadisnya. Syalbani mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan batalin wudu kalau dengan syahwat, tanpa syahwat enggak. Tapi ini pendapat yang kurang tepat. Kenapa? Karena tidak ada takyidnya dengan syahwat ataupun tidak syahwat. Dan wallahu alam, yang pendapat yang lebih tepat adalah pendapat hadis yang innama huwa bid'atun minka, hadisnya lemah atau hadisnya mansukh dihapus, sehingga yang lebih tepat adalah man massa dzakara falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya berwuduklah. Artinya perintah Nabi wajib, artinya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ini kesimpulannya, meskipun ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan itu anjuran saja Pak Ustadz, falyatawadda itu adalah sunnah bukan wajib, tapi hati-hatinya kita nggak usah menyentuh kemaluan setelah kita sholat, setelah kita berwudu ya. Pertanyaan dari seorang akhwat, dia sudah 3 tahun terakhir tidak memberi nafkah lahir dan batin. Alasan hukum belum ada yang nak dikasih dan tidak ada ongkos untuk mengunjungi istri. Oh, maksudnya suaminya yang nggak ngasih ya, tidak memberi, yang tidak diberi harusnya. Dan akhwat tersebut minta dicerai tapi suami tidak mau mencerai, alasan masih sayang. Bagaimana menurut hukum Islam, apakah sudah cerai? Kalau dia tidak diberikan nafkah lahir dan batin sampai 3 tahun seperti ini, seorang istri punya hak untuk khulu, gugat cerai ke pengadilan. Dan suami seperti ini bukan suami yang baik. Kafa bil mar isman an yudayyi man yafut, cukuplah seorang suami pendosa kalau dia menyia-nyiakan yang menjadi tanggungannya. Ingat bapak-bapak, ya ikhwan-ikhwan, meskipun istri kita adalah konglomerat Khadijah binti Khuwailid, kita wajib tetap cari nafkah. Meskipun kita tinggal di rumah istri kita, kata mertua kita kamu nggak usah lagi, ya kalau kamu ini istri kita misalnya bilang nggak usah bekerja, kita sebagai suami kalau bisa bekerja. Meskipun istri bekerja gajinya lebih gede daripada kita, harga diri bro. Jangan sampai kita tinggal di rumah istri kita nggak kerja cuma ternak teri, nganter anak, nganter istri, ya. Sehingga kalau ada kelas sedikit, kita mau negur nasihatin istri, ini rumah siapa? Rumah kamu katanya. Siapa yang nafkahin? Kamu. Jadi masih melawan sama saya. Jadi suami-suami takut istri, enggak ada jiwa pemimpinnya. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa seorang laki-laki suami jadi pemimpin atas wanita istrinya? Yang pertama karena Allah memang lebihkan laki-laki atas perempuan, yang kedua karena apa yang laki-laki nafkahkan untuk perempuan. Jadi kalau kita enggak ngasih nafkah kepada istri kita, kita enggak ada kepemimpinan jiwa kita. Kita enggak jadi leader. Ya, jadi ingat, ya di antara sebab bolehnya khulu adalah kalau kita enggak memberikan nafkah kepada istri kita. Dia boleh khulu, gugat cerai, ya bahasa kita gugat cerai. Khulu itu bukan gugat cerai sebenarnya. Artinya kita enggak masalah, kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, alhamdulillah sudah terjawab semua. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.